Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 20. Baru mengertilah Bagus Sajiwo dan dia mengerutkan alisnya. Heran, gadis putri Kicangak Awu ketua Jatikusumo ini mengapa berwatak kasar dan liar seperti itu? Nawangsi, jangan bicara seenakmu sendiri. Dia menegur. Kalau ayah ibumu mendengarmu mereka tentu akan marah. Masa ditolong orang malah menyangka yang bukan-bukan? Nah, kalau engkau tidak mau diantar oleh seorang di antara kami, katakan, bagaimana maumu sebenarnya? Aku sama sekali tidak rewel, hanya kalian berdua yang tidak mempunyai pertimbangan. Aku seorang wanita, mana pantas harus berboncengan dengan pria? Kalau hanya ada 2 ekor kuda yang menjadi persoalan, mengapa kalian berdua yang sama-sama pria tidak berboncengan saja dan mengantar aku bersama-sama? Aku ingin memperkenalkan kalian kepada orang tuaku. Bagus Sajiwo berpikir sejenak. Bagaimanapun juga, alasan anak ini memang tidak mengada-ada. Dan dia sendiri juga tidak mungkin pergi begitu saja. Dia harus menghadap Kicangak Awu dan Nyi Pusposari. Baiklah kalau begitu, Nawangsi. Engkau naik kuda itu dan aku berboncengan dengan Joko Darmono dengan kudaku yang lebih besar dan kuat. Tidak. Aku tidak mau berboncengan. Nawangsi memandang kepada Joko Darmono dengan alis berkerut. Kakang Joko, jadi engkau tidak sudi mengantar aku pulang? Bukan begitu, Nawangsi. Aku siap mengantarmu, hanya aku tidak mau berboncengan dengan Bagus Sajiwo. Orang-orang di jalan tentu akan mencela dan menegur kami berdua, orang-orang dewasa yang menunggang seekor kuda, itu berarti kami melanggar perikebinatangan. Mau tidak mau Bagus Sajiwo tertawa mendengar ucapan itu, juga Nawangsih tersenyum geli. Habis, maumu bagaimana, Joko? Tanya Bagus Sajiwo. Kita bergantian, Bagus. Yang seorang menunggang kuda yang lain lari. Kurasa dalam hal lari, kita berdua tidak kalah cepatnya dibandingkan kuda. Bagus Sajiwo mengangguk setuju. Nah, kalian boleh naik kuda, Joko dan Nawangsi. Aku akan lari di belakang kuda kalian. Tidak, engkau yang menunggang kuda lebih dulu. Nanti berganti. Karena tidak ingin berbantahan terus dengan pemuda yang keras kepala itu, Bagus Sajiwo lalu menunggang kudanya. Nawangsi menunggang kuda yang ditinggalkan Dartoko. Mereka berdua lalu melarikan kuda. Bagus Sajiwo melihat Joko Darmono berlari di belakang kuda yang ditunggangi Nawangsih dan diam-diam dia kagum. Pemuda itu memang hebat. Tubuhnya demikian ringan ketika berlari. Tampak dia seenaknya dan santai saja dalam berlari, seperti orang berjalan biasa saja. Akan tetapi tidak pernah tertinggal. Nawangsih memang gadis cilik yang bengal. Sudah tahu kalau Joko Darmono berlari di belakang kudanya, malah membedal kudanya agar berlari cepat. Terpaksa Bagus Sajiwo harus mempercepat kudanya agar jangan tertinggal dan dia melirik ke arah Joko Darmono dengan alis berkerut karena tidak senang dengan perbuatan Nawangsih yang dianggap keterlaluan mempermainkan Joko Darmono itu. Akan tetapi dia menjadi semakin kagum karena Joko Darmono tetap dapat menyamai kecepatan larinya kuda dengan mudahnya. 2 orang pemuda itu lari bergantian dan Nawangsih sengaja membalapkan kudanya. Akan tetapi baik Joko Darmono maupun Bagus Sajiwo tidak pernah ketinggalan sehingga diam-diam gadis cilik itu merasa kagum bukan main. Akan tetapi ketika mereka tiba di perkampungan Jatikusumo, hanya para murid Jatikusumo yang menyambut mereka dengan gembira. Kicangak Awu dan Nyi Pusposari tidak tampak ikut menyambut. Mereka belum pulang dan biarpun Bagus Sajiwo sudah menceritakan kepada Nawangsih bahwa ayah ibunya melakukan pengejaran terhadap penculik ke Ponorogo, tetap saja ia merasa khawatir sekali. Kakang Bagus, bagaimana kalau ayah ibuku terjebak musuh? Aku sungguh merasa khawatir sekali. Nawangsih, tenangkan hatimu. Sekarang juga aku akan menyusul ke Ponorogo mencari Paman Cangak Awu dan Bibi Pusposari untuk memberitahu bahwa engkau telah pulang dengan selamat. Aku juga akan pergi ke sana. Kata Joko Darmono tak mau kalah. Bagus Sajiwo memandang pemuda itu dan tersenyum. Bocah ini agaknya jatuh hati kepada Nawangsih, pikirnya. Hal ini tidak mengherankan karena biarpun masih remaja,
Nawangsi sudah tampak cantik manis, juga gagah berani, putri ketua Jatikusumo yang terkenal. Dia sendiri merasa senang kalau kelak Nawangsi dapat berjodoh dengan Djoko Darmono karena menurut penglihatannya, pemuda ini selain memiliki kesaktian, juga berwatak pendekar. Bagus, kalau begitu kita pergi bersama, Djoko. Nawangsi gembira mendengar bahwa kedua orang satria muda itu hendak pergi bersama menyusul ayah ibunya. Kakang Djoko dan Kakang Bagus, aku senang sekali dan berterima kasih kepada Andika berdua atas kesediaan Andika berdua menyusul ayah ibuku. Dan juga aku minta maaf atas sikapku yang meragukan kebaikan hati Andika berdua terhadap aku. Dua orang pemuda itu saling pandang dan tersenyum lebar. Mereka juga maklum bahwa sikap Nawangsi yang meragukan kejujuran mereka kemarin itu hanya untuk menjaga diri dan agar mereka berdua suka mengantarnya pulang bersama. Mereka lalu berkemas dan tak lama kemudian mereka meninggalkan perkampungan Jatikusumo, diantar oleh Nawangsi sampai ke pintu gapura perkampungan Jatikusumo. Ki Cangak Awu dan istrinya, Nyi Pusposari, membalapkan kuda mereka memasuki daerah Kadipaten Ponorogo. Ketua perguruan Jatikusumo ini sudah mengenal Adipati Ponorogo, bahkan dia pernah berjasa menangkap seorang penjahat buruan dari Ponorogo yang mencuri pusaka Kadipaten. Pencuri sakti ini melarikan diri ke Pacitan dan sang adipati minta bantuannya untuk menangkap pencuri itu. Ki Cangak Awu berhasil menangkap sang pencuri dan mengembalikan pusaka itu kepada Adipati Ponorogo. Mengingat akan hubungan antara mereka ini, Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari langsung saja berkunjung ke gedung Kadipaten Ponorogo dan menghadap sang adipati. Kalau mereka langsung mencari putri mereka yang mereka duga tentu diculik orang-orangnya Ki Suro Badak yang menyerbu Jatikusumo, mereka merasa tidak enak kepada sang adipati. Selain itu mereka juga tidak tahu di mana sarang para warok yang sesat itu. Adipati Ponorogo menyambut kunjungan Ki Cangak Awu dan Nyi Pusposari dengan gembira. Mereka lalu dipersilahkan masuk ke ruangan tamu dan Adipati Ponorogo bersama istrinya menyambut dengan hormat. Wah, kami senang sekali Andika berdua ke sini, kata sang Adipati Ponorogo. Diajeng Pusposari, mengapa Andika tampak bermuram durja, berwajah muram? Apakah yang terjadi? Tanya pula istri sang Adipati. Suami istri itu menghela napas panjang. Adimas Adipati, telah terjadi musibah menimpa keluarga kami. Ki Cangak Awu bercerita. Beberapa hari yang lalu, perguruan kami diserbu oleh segerombolan orang yang dipimpin dua orang warok, yaitu Ki Suro Singo dan Ki Suro Badak. Kami melawan dan dalam pertempuran itu, Ki Suro Singo dapat kami robohkan dan dia tewas. Juga beberapa orang anak buah mereka tewas, yang lain sisanya melarikan diri. Akan tetapi kemudian kami mendapatkan kenyataan bahwa putri kami, Nawangsi yang berada di dalam rumah telah hilang diculik orang. Kami menduga bahwa penculiknya tentulah anak buah warok Ki Suro Singo pula. Karena itu, kami melakukan pengejaran ke sini dan kami mohon bantuan Paduka untuk membebaskan putri kami dan menghukum Ki Suro Badak yang dapat melarikan diri. Ah, jahat sekali, seru istri Adipati. Anakmu itu, masih kecilkah, Diajeng Pusposari? Sudah remaja, sudah berusia 13 tahun. Sang Adipati mengerutkan alisnya. Pernah kami mendengar akan sepak terjang dua bersaudara Ki Suro Singo dan Ki Suro Badak itu? Mereka adalah warok-warok yang menyeleweng dan orang-orang macam mereka itulah yang mencemarkan golongan warok yang terkenal gagah perkasa di daerah kami. Bahkan dua orang warok sesat itu kini tidak berani menampakkan diri ke Ponorogo, karena mereka dimusuhi para warok yang gagah perkasa. Kami akan mencarinya, Adimas Adipati. Akan tetapi sebelumnya kami menghadap Paduka karena kami tidak ingin dianggap lancang dan menimbulkan keributan di Kadipaten Ponorogo. Ah, Kakang Cangak Awu. Kami beserta seluruh pamong di Ponorogo sudah mengenal siapa Andika dan percaya sepenuhnya. Tentu saja Andika bebas untuk mencari Suro Badak di sini. Akan tetapi, kami kira usahamu itu akan sia-sia karena kami yakin Suro Badak tidak berani memasuki kota ini. Kalau begitu, kemana kami harus mencari?